Assalamualaikum rekan investor dan trader saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas analisa saham dengan menggunakan tabel sheet. Dengan menggunakan tabel, analisa saham menjadi cepat dan tepat. Video kali ini kita akan membahas tentang tabel Fibonacci dari Saham Sheet, yaitu tabel yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Google Sheet, yang sudah jadi dan bisa digunakan sebagai tool screener dan analisa saham. Tabel ini dibuat menggunakan formula Google Finance yang ada di Google Sheet, diolah menggunakan formula spreadsheet untuk menghitung indikator teknikal yang biasa digunakan untuk analisa saham. Di sini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di tabel ini dan cara membaca dan interpretasinya. Analisa teknikal biasanya menggunakan chart. Dengan tabel ini kita dapat melihat kondisi indikator teknikal banyak saham sekaligus dalam satu tabel. Tabel ini menggunakan indikator Moving Average, RSI, dan ADX sebagai perhitungan analisa. Ditambah indikator volume dan garis trend line. Ditambah level support dan resisten, berdasarkan perhitungan Fibonacci, dan level support dan resisten horizontal dari swing high dan swing low terakhir. Kemudian risk dan reward ratio, yang menghitung perbandingan antara jarak harga ke support terdekat, dibandingkan dengan jarak ke resistennya. Dilengkapi dengan tabel fundamental saham, yang berisi price to earning ratio, atau PE ratio, price to book value, atau PBV dan market cap suatu saham. Juga ditambah dengan kolom news, atau berita yang berisi tentang saham yang terkait hasil screening. Ini akan melengkapi informasi yang kita butuhkan sebelum memutuskan bertransaksi pada suatu saham. File ini terdiri dari beberapa tab, yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Yang sedang kita buka ini adalah tab Screener, yang berfungsi untuk mencari saham berdasarkan sinyal indikator teknikal. Ada dua filter yang bisa dikombinasikan. Tab Tutorial untuk melihat cara penggunaan tabel. Tab Input, terdiri dari dua tabel yaitu, tabel jurnal saham untuk mencatat saham yang kita transaksikan. Masukkan kode saham, jumlah lot dan harganya, jika kita melakukan transaksi jual atau beli. Hasil total saham, jumlah lot dan harga average-nya akan masuk ke tab portfolio. Di sampingnya ada tabel watchlist, yaitu untuk mencatat saham-saham yang sudah diperoleh dari hasil screening. Ada 3 watchlist yang bisa diisi. Gunanya untuk membedakan saham hasil screening dari strategi yang berbeda. Data watchlist di tabel input ini akan masuk ke tab watchlist. Di tab watchlist, kita akan menunggu dan memantau harga sahamnya sampai masuk ke target harga beli yang kita inginkan. Dengan melihat pergerakan harga, indikator, candlestick dan price action-nya. Tab Porto, berisi saham-saham yang sudah kita beli. Di sini kita bisa melihat untung atau rugi yang terjadi, atau floating gain atau loss-nya. Atau bisa untuk memantau harga sahamnya, misalnya jika turun sampai stop loss, maka bisa dijual untuk menghindari kerugian lebih dalam. Juga kalau harganya sudah mencapai target harga yang diinginkan, bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya tab analisa untuk melihat profil teknikal, fundamental, dan news atau berita saham secara individual. Kita kembali ke tab Screener, untuk membahas apa yang ada di bagian ini. Sebelum screening dengan teknikal, kita bisa memisahkan saham berdasarkan indeksnya. Ada indeks IDX 30, IDX 80, LQ 45, dan Kompas 100. Misalnya kita ingin menampilkan saham IDX 30. Kita pilih IDX 30, maka akan tampil 30 saham yang masuk ke indeks tersebut. Demikian juga jika yang ingin kita tampilkan adalah saham indeks LQ 45. Jika hanya ingin trading di saham syariah, cukup centang kotak syariah ini.
Kita juga bisa mengurutkan saham berdasarkan urutkan tertentu. Misalnya kita ingin urutkan berdasarkan kenaikan harga yang paling tinggi. Maka kita rubah sort by dengan canggih. Kita kembalikan dulu filter indeks supaya bisa menampilkan semua saham. Sekarang kita bahas satu persatu kolom yang ada di tab screener ini. Mulai dari kolom saham, yang berisi kode saham. Kode saham ini jika diklik akan menampilkan link ke chart trading view. Chart ini bisa digunakan untuk konfirmasi sebelum melakukan transaksi jual atau beli. Kode saham yang ada di kolom ini mempunyai warna tertentu. Warna ini ada artinya, yaitu menandakan status akumulasi atau distribusi saham tersebut. Saham yang sedang diakumulasi akan berwarna hijau, makin besar akumulasinya, maka warna hijau akan semakin tua. Sedangkan saham yang statusnya sedang distribusi, warnanya akan semakin menjadi merah. Kita bisa mengurutkan saham dengan urutan saham yang paling diakumulasi, dengan merubah sort by menjadi akum. Kita perhatikan, urutan saham yang paling atas adalah berwarna hijau, tanda ya akumulasi besar. Dan semakin ke bawah warnanya akan semakin merah. Beralih ke kolom harga, atau price. Di mana warna angka di kolom price juga mempunyai arti tersendiri. Warna angka berlatar hijau, artinya harga saham tersebut berada di atas garis MA10. Bisa dikatakan sedang uptrend dalam jangka pendek. Dan jika angkanya bergaris bawah, artinya telah terjadi golden cross, atau persilangan ke atas antara harga dengan garis MA. Ini adalah pertanda sinyal bullish, atau pembalikan arah ke atas. Tiap periode MA yang di-cross akan menampilkan warna yang berbeda. Sedangkan angka yang berlatar merah, artinya harga sedang berada di bawah garis MA10, ini berarti saham tersebut dalam jangka pendek sedang downtrend. Jika angkanya tercoret, artinya telah terjadi dead cross, atau persilangan ke bawah antara harga dengan garis MA sebagai pertanda sinyal bearish. Warnanya tergantung dari periode MA yang di-cross. Sekarang langsung kita praktekkan dengan mencari saham yang harganya golden cross dengan garis MA, dengan filter price MAGC. Kita bandingkan sinyal GC yang ada di tabel dengan chart di TradingView, yang sudah disetting dengan indikator 4 Simple Moving Average, periode 10, 20, 50, dan 200. Warnanya sudah disamakan dengan yang ada di tabel. Dapat dilihat bahwa pada saham UNTR, harga atau candlestick-nya cross dengan garis MA20 yang berwarna hijau. Kemudian pada saham Unfair atau Unilever, angka price kuning bergaris bawah, menandakan telah terjadi golden cross antara price dengan garis MA10 yang berwarna kuning. Pada saham INTP, juga warna angka di kolom price berwarna kuning bergaris bawah, yang berarti juga terjadi golden cross dengan garis MA10. Saham MBMA, warna price biru bergaris bawah, yang artinya harga bersilangan ke atas dengan garis MA100 yang berwarna biru. Walaupun juga bersilangan dengan garis kuning dan hijau, namun hanya ditampilkan warna biru dari garis MA100.
Saham PTBA, warna price ungu bergaris bawah, artinya harga sudah berpotongan ke atas dengan garis MA 200 yang berwarna ungu. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Harga yang berpotongan dengan garis MA ke atas, atau price MA Golden Cross adalah pertanda sinyal bullish, atau reversal dari downtrend menjadi uptrend. Ke kolom selanjutnya, yaitu kolom Change atau perubahan harga. Di sini jika terjadi kenaikan harga, maka angkanya akan berubah hijau. Sedangkan jika terjadi penurunan harga, maka angkanya akan berwarna merah. Semakin tinggi kenaikan harganya, maka warnanya akan semakin hijau. Sebaliknya makin besar penurunan harga, maka harga akan semakin merah. Kita bisa urutkan perubahan harganya dengan merubah short buy menjadi Change. Maka saham yang kenaikan harganya paling besar, akan berada di urutan paling atas. Kolom selanjutnya adalah kolom pixel. Pixel adalah bentuk visualisasi dari moving average dalam fungsinya sebagai penanda trend. Suatu saham dikatakan uptrend, atau tren naik jika harganya ada di atas moving average. Periode moving average berupa angka menandakan tren jangka panjang atau jangka pendek. Di sini kita memakai periode MA10 sebagai tren jangka pendek, MA20 dan 50 sebagai tren jangka menengah, dan MA200 sebagai penanda tren jangka panjang. Jika harga berada di atas garis moving average, maka artinya saham tersebut sedang uptrend, dan kotak pixel akan berwarna hijau. Sebaliknya, jika harga berada di bawah moving average, maka tren saham sedang turun, dan warna kotak pixel akan berwarna merah. MA 200 berada di paling bawah, sedangkan MA 100, MA 50, dan MA 10 berada di atasnya. Jadi jika kotak paling bawah berwarna hijau, sedangkan yang paling atas berwarna merah atau kuning, artinya saham tersebut dalam jangka panjang sedang uptrend, namun dalam jangka pendeknya sedang turun, atau downtrend. Persilangan atau cross juga bisa terjadi pada dua garis MA yang berbeda periodenya, yang bisa menjadi sinyal pembalikan arah. Jika garis MA periode yang lebih kecil memotong garis MA yang lebih besar ke atas, maka disebut golden cross, pada pixel ditandai dengan adanya simbol panah ke atas. Posisi simbol panah menunjukkan periode MA di mana terjadinya cross atau persilangan tersebut. Sebaliknya jika garis MA yang lebih kecil memotong garis MA yang lebih besar ke bawah, maka disebut dead cross, yang merupakan sinyal pembalikan arah ke bawah. Pada kotak pixel ditandai dengan simbol X atau silang berwarna merah. Kita bisa mencari saham yang uptrend berdasarkan indikator moving average dengan menggunakan filter uptrend. Kemudian diurutkan berdasarkan trendnya, dengan short buy trend. Akan terlihat, saham-saham urutan teratas yang trennya paling naik, kotak pixelnya mayoritas berwarna hijau. Makin ke bawah makin sedikit hijaunya. Kita lihat chart saham PSAB. Terlihat bahwa price atau candlestick berada di atas semua garis MA. Dan garis MA 200 mengarah ke atas, menandakan bahwa saham ini sedang uptrend. Juga terlihat ada simbol panah ke atas di kotak pixel bagian atas. Ini adalah pertanda telah terjadi golden cross antara garis MA10 dan MA20. Kalau di zoom chartnya baru terlihat bahwa terjadi persilangan antara garis MA10 yang berwarna kuning dengan MA20 yang berwarna hijau. Saham uptrend selanjutnya adalah Raja. Terlihat bahwa candle berada di atas semua garis MA,
dan arah tren harga terlihat jelas sedang mengarah ke atas. Selanjutnya PTRO juga sama. Harga berada di atas semua garis MA, dan trennya sedang naik ke atas. Kemudian saham JAPFA. Tren jangka panjang masih mengarah naik. Namun tren jangka pendeknya terlihat ada koreksi. Di kotak piksel bagian paling atas, ada kotak berwarna kuning. Saham Silo juga hampir sama dengan JAPFA, tren jangka panjang masih naik, tapi jangka pendeknya ada koreksi turun. Lanjut ke agak bawah, kita lihat saham INDF, di mana sudah terlihat warna kuning pada kotak bagian atas piksel. Pada chart terlihat, dalam jangka panjang, trennya masih naik. Tapi jangka pendeknya, mulai ada penurunan ke bawah. Pada saham SRAJ, kotak piksel bagian bawah berwarna hijau. Artinya dalam jangka panjang masih naik, namun tren jangka pendeknya mengalami penurunan, apalagi kotak paling atas, yang mewakili MA10 berwarna merah. Selain melihat arah trend, dari indikator kotak piksel ini, kita bisa mendapatkan sinyal Golden Cross maupun DH Cross antara dua garis MA. Kita bisa mencari saham-saham yang mengalami MA Golden Cross dengan filter MA-MAGC. Golden Cross ditandai dengan adanya simbol panah ke atas pada kotak piksel. Contoh pada saham PSAB, yang tadi sudah dibahas ada Golden Cross antara MA10 dan MA20. Sekarang kita lihat saham MTDL, yang juga mengalami Golden Cross antara MA10 dan MA20. Kemudian saham Adaro, yang terlihat ada panah di kotak nomor 2 dari atas, artinya ada Golden Cross antara MA20 dan MA50, yaitu garis biru dan hijau. Sementara kotak hijau di bagian paling bawah menandakan harga saham ini masih di atas MA200, atau dalam jangka panjang masih uptrend. Saham film. Pada saham ini juga terjadi Golden Cross antara MA20 dan MA50 yang pada chart terlihat persilangan garis berwarna hijau dan biru. Pada saham film ini, tren jangka panjang masih turun karena harga masih di bawah MA200. Pada chart MA200 adalah garis yang berwarna ungu. Pada kotak piksel terlihat, kotak bagian bawah berwarna merah. Lanjut ke kolom selanjutnya yaitu RSI atau Relative Strength Index, adalah indikator momentum yang menghitung kekuatan kenaikan suatu harga. Tidak seperti indikator pada chart yang berupa garis. Pada tabel, indikator RSI ditampilkan berupa simbol yang muncul jika terjadi sinyal penting yang diberikan indikator. Perhitungan RSI menggunakan formula tabel dengan setting default seperti pada TradingView, yaitu periode 14 dan garis sinyal 9. Jika terjadi Golden Cross antara garis RSI dengan garis sinyalnya, akan muncul simbol panah silang ke atas yang berwarna hijau. Sedangkan jika terjadi Dead Cross, maka yang muncul simbol panah silang ke bawah yang berwarna merah. Jika garis RSI berada di atas garis sinyal, menandakan ada momentum kenaikan yang kuat. Pada tabel dilambangkan dengan lingkaran berwarna hijau. Sebaliknya jika RSI di bawah garis sinyal,
warna lingkaran akan berwarna merah. Makin jauh jarak garis RSI dengan sinyalnya, maka simbol lingkaran makin besar. RSI adalah indikator osilator, yang nilainya berkisar antara 0 sampai 100. Dapat dibagi menjadi 4 area, yang masing-masing berbeda warna latar belakangnya. Yaitu area di bawah 30 sebagai area oversold. Area di bawah 50 sebagai area downtrend. Area di atas 50 sebagai area uptrend. Dan area di atas 70 sebagai area overbought. Masing-masing ditandai dengan warna yang berbeda. Perpindahan nilai RSI antara area akan ditandai dengan munculnya simbol panah yang berbeda bentuk dan warnanya. Warna panah hijau artinya ada kenaikan momentum, sedangkan warna panah yang merah artinya ada penurunan momentum. Kembali ke tab screener. Kita bisa mencari saham-saham potensial dengan filter berdasarkan RSI. Kita cari saham yang RSI-nya Golden Cross, dengan filter RSI GC. Saham-saham yang dihasilkan akan terdapat simbol panah silang ke atas pada kolom RSI. Kita bisa cek dengan melihat chart trading view. Saham Japfa, RSI Golden Cross. Saham BERT, RSI Golden Cross. Saham BRIS, RSI Golden Cross. Saham PTBA, RSI GC. Saham Auto, RSI juga Golden Cross. Selain itu, kita juga bisa mencari saham yang mengalami perpindahan area di RSI, sebagai tanda kenaikan atau penurunan momentum. Misalnya mencari saham yang baru keluar dari area oversold, dengan filter RSI Cross Up 30. Kita akan dapatkan saham seperti BMRI, yang baru keluar dari area 30. Juga saham KLBF, baru keluar dari area oversold. Saham SMGA, keluar dari area oversold dengan momentum yang kuat. Filter juga bisa diganti untuk mencari saham yang berhasil menembus area 50, atau dari downtrend menuju uptrend, dengan filter RSI Cross Up 50. Contoh saham Silo, RSI tembus area ke atas 50. Kemudian saham BERT, selain terjadi Golden Cross, RSI juga tembus ke atas 50. Saham BRIS juga, tembus ke atas 50 sekaligus terjadi Golden Cross. Untuk saham yang tembus ke area overbought, atau area lebih dari 70, pada hari ini belum ada yang memenuhi kriteria. Lanjut ke kolom berikutnya, yaitu indikator ADX. ADX adalah singkatan dari Average Directional Index. ADX digunakan untuk mengukur kekuatan tren dalam pasar saham. ADX biasanya digunakan bersama dengan dua indikator lainnya, yaitu Plus DI, Positive Directional Indicator, dan Min DI, Negative Directional Indicator, untuk mengidentifikasi arah tren.
Nilai ADX di atas 25 menunjukkan tren yang kuat, sedangkan nilai di bawah 20 menunjukkan bahwa tren yang cenderung sideways atau tren lemah. Arah tren ditentukan dari posisi garis plus DI terhadap min DI. Jika plus DI di atas garis min DI, maka tren sedang naik, di tabel dilambangkan dengan tanda plus. Sedangkan jika plus DI sedang berada di bawah min DI, maka tren sedang turun. Di tabel dilambangkan dengan tanda minus. Sinyal entry beli terjadi jika terjadi golden cross garis plus DI dengan min DI dengan nilai ADX di atas 25. Yaitu terjadi perubahan dari downtrend menjadi uptrend. Di tabel ADX GC ditandai dengan simbol panah silang ke atas dengan latar belakang yang berwarna hijau. Kita filter saham yang uptrend kuat, dengan filter ADX lebih dari 25. Didapat saham PSAB. Terlihat pada chart, nilai ADX yang lebih dari 25, dan garis plus DI yang berwarna biru berada di atas garis min DI yang berwarna orange. Kemudian saham raja, juga sama kondisi ADX-nya. Saham ini sedang dalam kondisi uptrend. Juga pada saham PTRO. Simbol plus berlatar hijau pada tabel, menandakan ATR lebih dari 25, dan plus DI ada di atas min DI, yang berarti kondisi sedang uptrend kuat. Satu lagi contoh, saham ISAT. Juga sama sedang kondisi uptrend berdasarkan indikator ADX. Jika ingin mendapatkan saham pada permulaan uptrend, maka kita cari dengan filter DMI-GC, yaitu pada saat garis plus DI berpotongan dengan garis min DI ke atas. Didapatkan saham Japfa. Pada chart terlihat persilangan atau golden cross antara garis biru dan orange. Golden cross terjadi pada nilai ADX di bawah 25, sehingga warna latar pada kolom ADX berwarna kuning. Saham UNTR. Juga terdapat golden cross antara plus DI dan min DI GC juga terjadi pada ADX di bawah 25, sehingga kolomnya berwarna kuning. Pada saham MTEL, warna simbol golden cross berwarna hijau karena GC terjadi pada nilai ADX di atas 25. Lanjut ke kolom volume. Volume di tabel ini ditampilkan dalam bentuk grafik batang yang sama seperti indikator volume pada umumnya. Di sini kita bisa mencari saham-saham yang volumenya terjadi lonjakan yang signifikan dibandingkan volume rata-rata sebelumnya, dengan menggunakan filter volume up. Kemudian bisa diurutkan berdasarkan lonjakan volume yang paling besar, dengan sort by spike volume. Ditemukan saham yang naik diiringi dengan lonjakan volume, seperti Kemp, Fire, DMMX, ITMG, Goto, dan lainnya. Demikian cara menggunakan screener tabel saham sheet, yang dihitung berdasarkan indikator Technical Moving Average, RSI, ADX, dan volume. Kita bisa mengkombinasikan indikator teknikal supaya saling melengkapi kekurangan masing-masing. Misalnya indikator Moving Average yang bersifat lagging indikator, jika digabungkan dengan indikator RSI yang bersifat leading indikator,
juga dikonfirmasi dengan volume, akan menghasilkan saham-saham yang potensial naik ke depannya. Tabel screener saham sheet ini bisa dilihat gratis di link yang ada di deskripsi video. Untuk formula dan cara membuatnya, silahkan subscribe channel Saham Sheet, yang akan memberikan tips dan trik seputar analisa saham menggunakan tabel sheet. Sampai jumpa lagi.